Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali mencatat kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025. Hal itu ditopang pertumbuhan aset, penyaluran kredit serta inovasi produk dan layanan digital yang semakin agresif. Direktur Utama, Dirut, BPD Bali I. Nyoman Sudarma, SH, MH, menyampaikan itu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 di kantor pusat BPD Bali, Renon, Denpasar. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, BPD Bali mampu menjaga fundamental bisnis tetap kuat dan berkelanjutan. Pada 3 Februari 2026, Bank Kebanggaan Krama atau Masyarakat Bali ini menggelar RUPS tahunan Tahun Buku 2025. Pemegang saham BPD Bali menyetujui laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2025, laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Rapat juga memutuskan pembagian dividen untuk tahun buku 2025 sebesar Rp826,10 miliar daripada laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp1,1 triliun atau tumbuh sebesar 25,39%, year-on-year. Pembagian dividen tahun buku 2025 ini meningkat sebesar 25% daripada pembagian dividen tahun sebelumnya yakni sebesar Rp658 miliar lebih. Sudarma menambahkan selama tahun buku 2025, BPD Bali mendapat setoran modal sebesar Rp473 miliar sehingga modal setor sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2,88 triliun dengan modal inti sebesar Rp5,39 triliun. Berdasarkan laporan keuangan Desember 2025, BPD Bali mencatat total aset sebesar Rp41,38 triliun. Angka ini bukan sekadar angka di atas kertas. Capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,01%, year-on-year, dan berhasil menembus 101,59% daripada target rencana bisnis bank atau RBB yang ditetapkan sebelumnya. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit juga menunjukkan kinerja positif. Total kredit yang disalurkan tercatat Rp25 triliun atau tumbuh 9,51%, year-on-year, dengan pertumbuhan kredit UMKM sebesar 9,23% atau Rp12,769 triliun dan didukung dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,769 triliun. Menurut I. Nyoman Sudarma, pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan komitmen BPD Bali dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM dan program pembangunan daerah. Pertumbuhan kredit tersebut bukan hanya soal angka statistik semata, melainkan wujud nyata komitmen BPD Bali dalam membantu mewujudkan mimpi-mimpi para pelaku usaha kecil dan mendukung penuh program pembangunan daerah agar roda ekonomi Bali terus berputar dinamis secara inklusif. Sementara itu dana pihak ketiga atau DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp33,85 triliun atau tumbuh 5,24%. Year-on-year. Pertumbuhan DPK ditopang peningkatan giro dan tabungan masyarakat terlihat dari rasio kasa sebesar 69,09%, mencerminkan kepercayaan publik yang terus terjaga terhadap BPD Bali. Kinerja BAN ini juga tetap sehat, tercermin pada rasio keuangan antara lain rasio kecukupan modal atau KAR sebesar 29,30%, rasio kredit bermasalah, NPL gross, yang terjaga di level 0,80%. Rasio NIM sebesar 6,33% serta rasio BOPO yang membaik menjadi 62,42%. Selain kinerja keuangan yang solid, BPD Bali selalu mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Sepanjang tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BPD Bali untuk menghadirkan berbagai inovasi produk dan layanan. Salah satu terobosan utama adalah penguatan layanan pembayaran digital melalui KRIS, termasuk peluncuran KRIS NFC serta perluasan KRIS Cross Border bekerja sama dengan Bank Indonesia, yang memudahkan transaksi wisatawan mancanegara. Hal ini memudahkan transaksi wisatawan mancanegara. Terkait hal tersebut, I. Nyoman Sudarma menambahkan bahwa inovasi KRIS Cross Border ini adalah jembatan strategis untuk menghubungkan UMKM lokal dengan ekosistem pariwisata global, sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di tingkat desa. Inovasi digital seperti KRIS Cross Border dan NFC bukan sekadar tren teknologi bagi kami, melainkan jembatan strategis untuk menghubungkan UMKM lokal dengan ekosistem pariwisata global. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap transaksi wisatawan mancanegara di Bali dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di pelosok desa secara efisien dan aman. BPD Bali juga meluncurkan dan memperluas berbagai program pembiayaan unggulan, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, kredit Sidikumbara bagi UMKM, serta menjadi salah satu bank yang menyalurkan kredit industri padat karya atau KIPK untuk mendukung pertumbuhan sektor real di Bali dan kredit program perumahan atau KPP. Di sisi layanan publik, BPD Bali aktif mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pada sektor pendidikan dan literasi keuangan, BPD Bali menghadirkan inovasi layanan pembayaran UKT perguruan tinggi, program Simple Championship, serta berbagai kegiatan edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa.
Transformasi telah dilaksanakan di berbagai sektor di mana transformasi internal terhadap budaya kerja dan kegiatan, harmoni spiritual, menjadi salah satu pemacu prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2025 selain angka-angka gemilang yang telah dicapai. Penguatan sumber daya manusia ini membuahkan hasil berupa deretan penghargaan bergengsi tingkat nasional yang berhasil diboyong sepanjang tahun 2025. Dengan kinerja yang terus bertumbuh dan inovasi layanan yang berkelanjutan, BPD Bali optimistis dapat terus menjadi pilar utama penggerak ekonomi Bali sekaligus bank kebanggaan masyarakat daerah di tengah tantangan ekonomi ke depan. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.